Hai para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Cancer di bulan Mei ya. Besok udah Mei. Oke, satu hal lagi, setiap Jumat malam saya punya segmen baru yang tentang curhatan kalian gitu, curhat kamu gitu. Nah, Cancer juga bisa ikut, kirim aja ke email, udah saya tulis di deskripsi. Dan curhatannya yang dipilih itu akan saya hubungi dan kemudian bisa mendapatkan free personal reading ya, nanti dihubungi. Tapi curhatannya akan saya bacakan, saya ceritakan gitu ya di YouTube Jumat malam gitu. Tapi tentu saja nama, tempat, dan segala macam disamarkan. Yang tidak perlu diketahui umum akan disamarkan. Ikutan ya. Boleh kok Cancer. Oke, kita mulai. 5 kartu akan saya buka, jadi nggak panjang-panjang. Ada Six of Cups tapi terbalik. Ada Nine of Wands juga terbalik. Ini kenapa terbalik semua Cancer? Ini tidak terbalik, Nine of Pentacles, bagus. Yang ini terbalik, Knight of Pentacles terbalik. Dan Page of Swords terbalik. Satu-satunya yang tidak terbalik adalah kartu di tengah, dan itu adalah Nine of Pentacles. Oke, bulan Mei ada apakah gerangan my dear Cancer untuk Cancer? Oke, kalau ada typo, mohon maaf ya, baik ucapan maupun tulisan, kadang-kadang saya typo, sorry. Oke, kartu pertama kalian adalah Eight of Cups yang terbalik. Beberapa hal di bulan-bulan sebelumnya, sebelum Mei, itu kan ada naik turun, saya tahu lah ya, naik turun kehidupan itu mah biasa ya kan. Dan itu juga saya tahu dialami juga oleh Cancer ya kan. Ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus meninggalkan, ada yang harus dilepaskan dan lain sebagainya. Mungkin yang bikin kalian sedih, bisa jadi, bisa juga bikin kalian kurang nyaman. Dan bulan Mei hal tersebut sudah pergi, sudah hilang, digantikan oleh hal-hal baru yang jauh lebih baik, begitu ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian mulai sibuk menata kembali kehidupan kalian para Cancer di bulan Mei. Syukurlah. Secara emotional moon itu saya Cancer ya. Jadi kalau sibuk di bulan Mei secara emosional untuk saya bagus gitu. Dan untuk kalian semua, hidup kalian akan lebih seimbang karena sudah meninggalkan hal-hal yang jelek, yang tidak menyenangkan di bulan-bulan sebelumnya, baik secara praktikal maupun secara emosional, baik secara profesional maupun personal life kalian. Dan ya, happiness. Ini adalah kartu yang saya sukai karena ini tentang kebahagiaan luar biasa yang akan datang ke dalam kehidupan Cancer setelah kemarin-kemarin mungkin struggling dengan sesuatu, atau sampai saat ini ketika kalian melihat video ini masih struggling, tapi ada harapan dan ada kebahagiaan menunggu di depan sana ya Cancer. Dan juga seimbang, bisa kembali lagi menata hidup kayak gitu. Dan kartu kedua kalian juga nggak apa-apa terbalik, yang ini Nine of Wands ya, karena ini bercerita tentang beberapa hal lama yang kemarin masih kalian dealing with gitu ya, masih dipikirin, masih harus diatur-atur, masih harus diselesaikan. Itu sudah tidak lagi membelenggu kalian. Jadi itu membuat kalian bisa lebih happy. Akan tetapi beberapa dari kalian akan mengalami crossroad atau dualisme di dalam kehidupan kalian.
Oke, yang itu udah selesai, tapi gimana selanjutnya? Jadi akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan ketika kalian berada di crossroad, menurut saya, ya pikirkan saja yang terbaik untuk kalian dan sekitar. Kenapa nggak untuk kita doang, Mbak Lucy? Enggak ya, karena semesta juga itu berpengaruh di kehidupan kita, Cancer. So, harus dua-duanya, baik sekitar maupun kita sendiri gitu. Nah, ketika kalian berada di persimpangan jalan, berada di crossroad, berada di kebingungan mau memilih yang mana atau harus kemana arahnya, coba saya kasih lihat, ada lagi nggak? Ya, kalian harus memilih yang terbaik untuk diri sendiri dan juga sekitar. Ini bisa saja strongly ya, bisa saja berhubungan dengan penawaran. Dalam hal percintaan bisa, dalam hal karir keuangan dan bisnis juga bisa. Ada proposal soalnya di sini. Ada penawaran ya. Kalau itu tentang percintaan, ya saya ikut happy karena kan ada beberapa Cancer yang bertanya di personal readingnya, kapan ini saya ketemu dengan jodoh? Kalau nanyanya kayak gitu, urusan jodoh adalah urusan sang yang menciptakan ya, urusan Allah, urusan Tuhan, urusan God gitu ya. Tergantung dengan jalan cerita hidup kalian sebenarnya. Tapi kalau misalnya personal reading tuh saya bacakan, oh ada nih ketemu ciri-cirinya kayak gini kayak gitu, itu bisa ya. It happen, ada Cancer yang nanya ke saya, jadi dia dekat dengan beberapa cowok gitu, Cancernya cewek, terus bertanya, terus saya bilang enggak, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini, lo kok enggak semua Mbak Lucy? Nah ternyata setelah kartunya dibuka lagi, dia akan ketemu di akhir tahun, tapi itu kayaknya berapa tahun lalu deh ya dia membacakannya. Saya bilang, oh di akhir tahun nanti kamu akan ketemu dengan seseorang, it happen ya, dan itu terjadi. Dan nggak tahu sekarang masih sama cowok itu atau enggak, soalnya kan personal reading cuma sekali ya kan. Oke, kartu selanjutnya dan satu-satunya yang memang di tengah ya, yang tidak terbalik dan satu-satunya ini kartu di tengah adalah Nine of Pentacles. Bulan Mei juga untuk karir, keuangan dan bisnis kalian cukup baik, bahkan kalian akan menerima kabar baik tentang karir, tentang keuangan, tentang bisnis kalian begitu, dan mungkin itu akan bikin kalian happy juga ya. Kalau sebelumnya mungkin kalian struggling, walaupun saya tahu masih situasi nggak enak di dunia kita, di dunia ini, tapi tetap untuk Cancer ada harapan lah, terutama yang menyangkut kumpulan kalian. Ini ada Ten of Pentacles, tentang keluarga, tentang orang-orang di sekitar kalian, maupun ketika masih ada orang-orang yang mungkin ngomongin ya, kalau itu tentang keuangan, biarin aja, kita masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri kok. Jadi ya gak usah didengar kalau ada omongan-omongan orang yang sehubungan dengan karir, keuangan dan bisnis kalian ya. Responsibility, Ten of Wands, karena masing-masing orang punya responsibility ya, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalaupun ada yang nggak enak di kumpulan kalian sehubungan dengan karir, sehubungan dengan bisnis, keuangan lah kayak gitu ya, pokoknya yang kalian bisa hadapi, handle, itu adalah tanggung jawab kalian. Kalau yang tanggung jawab orang lain biarin aja ya. Dan kalaupun ada omongan-omongan begitu ya, itu kan bukan tanggung jawab kalian untuk klarifikasi ya. Kali kalian ngomong harus menutup mulut orang banyak yang ngomongin kalian, kan nggak mungkin begitu ya. Saya ngomong begitu soalnya ada ini nih, gosip, tapi kan terbalik. Kartu terakhir itu. Akan tetapi walaupun keuangan membaik, tapi kesempatan yang kalian inginkan untuk datang di bulan Mei nggak datang ya. Kesempatan itu tidak datang. Kesempatan tentang karir atau tentang keuangan atau tentang bisnis itu nggak datang. Kenapa? Coba ada kendalanya nggak? Ada Three of Pentacles-nya juga terbalik.
karena memang belum waktunya untuk datang. Ini memang menyangkut visi dan misi kehidupan kalian, terutama tentang keuangan begitu. Memang belum bisa diselesaikan mungkin ya, bukan selesaikan aja. Jadi kayak kalian menginginkan hal itu terjadi atau datang kepada kalian di bulan Mei, tapi itu enggak terjadi. Ya karena memang harus ada yang mesti dilakukan dulu nih kayaknya, atau diselesaikan. Coba saya lihat lagi nih kartunya, nih tentang apa sih? Oh, bener kan? Tadi saya bilang apa? Harus ada yang diselesaikan, the debt. Emang harus ada yang diselesaikan dulu. Setelah itu baru akan ada hal baru yang datang. Jadi kalau belum selesai, ya bulan Mei selesaiin dulu. Dan ini ada transformasi di sini, ada the debt. The debt adalah sesuatu hal yang selesai dan kemudian akan ada hal baru yang menggantikan. So, seperti itu ya, udah terjawab ya. Dan gosip-gosip miring, drama-drama nggak penting itu nggak terjadi lagi nih di bulan Mei. Hidup kalian lumayan stabil dan lumayan seimbang di bulan Mei. Jadi bisa langsung dipikirkan ya kan. Diseimbangkan juga. Nah kalau yang ini kan datang nih Knight of Pentacles-nya yang ini kan nggak terbalik. Kalau kalian sudah bisa menghalau dan nyuekin itu segala macam gosip dan drama kehidupan, terutama yang menyangkut karir, keuangan, dan bisnis, baru deh akan datang. Jadi harus berhenti dulu ya. Gimana caranya Mbak Lucy menghentikan gosip-gosip itu? Ya nggak perlu didengar. Kalian nggak bisa menutup mulut semua orang yang bergosip tentang kalian. Udah, kalian langsung prepare aja, langsung ambil jalan yang terbaik aja ya di hidup kalian. Oke? Ada lagi King of Pentacles di sini, trust the universe. Percaya bahwa segala sesuatunya sudah berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian gitu. So bulan Mei tidak terlalu perlu dipusingkan karena lumayan stabil ya, terutama ketika kalian sudah bisa meninggalkan dan bertransformasi, melupakan dan nyuekin semua omongan jelek orang tentang kalian, terutama karir, keuangan, dan bisnis ya kan. Ada proposal juga di situ. Proposalnya bisa berupa tentang cinta maupun tentang pekerjaan juga, atau ya ujung-ujungnya keuangan gitu ya. My dear Cancer, tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Ini saya jawab di sini. Kemudian percintaan saya akan jawab dengan yes or no. Untuk karir, keuangan, dan bisnis jawabannya yes ya. Proposal ya, proposalnya ternyata tentang karir, keuangan, dan bisnis terutama ya. Kalau untuk percintaan masalahnya masih ada yang berat-berat ya, yang mesti dibawa ya sebagai tanggung jawabnya si Cancer. Jadi jawabannya masih no. Oke. Tapi nggak usah khawatir berlebihan lah ya, hadapi aja. Dan saya bukakan pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian para Cancer. Divine timing, waktunya semesta, waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Jadi ya jangan nanya-nanya mulu kapan gitu. Jalanin hidup aja dengan sebaik-baiknya, ngapain nanya-nanya kapan. Oke, dan terakhir dari Monology Oracle Card, Emotion are running high. Secara emosi mungkin ada yang akan kalian lewati di bulan Mei, tapi nggak perlu dicemaskan. Oke? So my dear Cancer, sekian bacaannya untuk bulan Mei. Harapan saya yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.